Halo, selamat datang di channel Dear Starlight. Aku sudah menarik beberapa kartu ya, dan aku mau mengingatkan dulu ini adalah general reading, jadi bisa cocok bisa juga tidak. Ambil selalu yang positif dan lepaskan sisanya. Ini juga timeless reading, kapanpun kamu melihatnya bisa jadi ada pesan untuk kamu. Oke, dari 5 kartu ini, yang pertama aku rasakan energinya adalah adanya seorang ya, dari Seven of Swords ini ada seorang yang tidak sepenuhnya jujur. Jadi kayak dia itu mungkin membicarakan kamu ya, tapi yang disampaikan dia ke orang-orang itu tidak tidak sesuai, tidak kenyataan gitu ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa ada cerita yang beredar itu tidak benar. Nah, justru sebagian mungkin yang dia ceritain itu ada yang ditambah-tambah, jadi kayak ditambah micin gitu lah ya ceritanya ke orang-orang, mungkin agak lebay gitu. Di sini mungkin kamu kena orang ini, kamu sedang mungkin berada di dekat orang seperti ini ya, Seven of Swords gitu. Jadi ada ketidakjujuran di kamu. Dia mungkin tidak sepenuhnya berbohong. Bisa jadi dia cuman ada yang dihilangkan atau ada yang ditambahkan gitu. Jadi ada fakta yang dicampur dengan asumsi dia juga, dicampur dengan opini pribadi dia, terus diinterpretasinya tuh dibesar-besarkan. Contohnya misalnya kayak ada yang melihat suatu kejadian terus menyimpulkan keseluruhan ceritanya, bahwa dirimu di kejadian tersebut ternyata begini, mungkin kurang ini, kurang itu gitu ya. Nah, atau mereka tuh mendengar tentang kamu dari cerita orang ketiga, terus menambahkan versi mereka sendiri gitu. Jadi tipe-tipe yang suka gosip juga menurut aku ya, orang ini ya, tipe yang suka gosip. Terus tapi aku juga merasa dia ini begini ke kamu karena muncul nih ada rasa kayak iri ya, ada rasa mungkin kecewa juga, ataukah pernah tersinggung, mungkin sedikit tersinggung, atau dia merasa tersaingi gitu, ada juga yang seperti itu. Oke, dan dalam energinya ini aku perhatikan dia cukup memperhatikan kamu loh, memperhatikan kehidupan kamu, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu mungkin post di sosmed, kamu kamu ini ya, yang kamu tampilkan itu apa aja gitu, bagaimana perkembangan hidup kamu. Mungkin lebih sering memikirkan kamu nih, dia orangnya daripada yang kamu tahu nih ya. Tapi masalahnya energi yang muncul dari dia itu adalah energi yang sayangnya tidak sehat. Jadi bukannya dia fokus ke kehidupan diri dia sendiri, dia malah sibuk ngamatin kehidupan orang lain, membicarakan kehidupan orang lain. Jadi mulutnya tuh lemes gitu ya. Di sini juga ada menunjukkan miskomunikasi gitu. Kalau kamu kadang kamu ngomong sesuatu tapi orang lain nangkepnya beda. Setelah itu dia cerita ke orang lain nih. Dari satu orang ke orang lain, bentuk dari yang aslinya udah berubah jauh. Mungkin kamu pernah merasakan atau ketemu orang-orang seperti ini gitu ya. Jadi ada permainan kalimat gitu ya. Jadi yang membuat jadi artinya itu adalah berbeda. Mungkin ada juga kamu pernah mengalami situasi di mana orang lain mengira kamu tuh sombong gitu, menuduh kamu mungkin sombong ya karena mungkin omongan dari orang tersebut. Padahal kamu tuh hanya mungkin menjaga jarak, pengen diem diri aja, pengen menenangkan diri aja, nggak mau berdrama. Mungkin kamu tipe yang kayak gitu. Jadi, nah tapi ada orang yang menganggap, ih kamu nggak peduli gitu. Kamu kok kayaknya cuek-cuek aja gitu. Padahal mungkin kamu sedang fokus menyelesaikan masalah, menyelesaikan pekerjaan gitu ya. Intinya masalah pribadi. Nah, di sini juga ada kartu demun ya. Jadi masih ada yang tidak jelas. Nggak semua orang tuh mengetahui cerita lengkapnya, tidak mengetahui cerita sebenarnya. Jadi mungkin kamu ada ngerasa tidak adil gitu, ada perasaan tidak adil yang muncul karena kamu tuh sebenarnya nggak begitu gitu. Jadi kamu di frame sedemikian rupa sehingga seakan-akan kamu adalah orang seperti yang dia ceritakan. Jadi itulah gosip, rumor, salah paham dan akhirnya sangat mudah ya berkembang. Justru aku merasa kalau kamu semakin membela diri gitu ya, aku merasa kamu akan justru semakin terkuras energi kamu. Kalau setiap rumor harus dijelasin, setiap komentar harus dibalas atau setiap kesalahpahaman harus diluruskan, aku merasa jadi kamunya terlalu lelah, jadi capek, menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengejar pendapat orang lain gitu ya. Jadi kamu kayak mencari mungkin pembenaran untuk diri kamu, tapi entah kenapa aku merasa kayak kamu sendiri yang akhirnya kena lelahnya gitu. Dan sebetulnya kenapa aku bilang begitu, karena mereka belum tentu benar-benar mau mendengar penjelasan kamu juga sih sebetulnya ya. Ada energi konflik juga soalnya di sini Five of Wands. Mungkin ada konflik kecil yang bisa
berkembang menjadi besar kalau terus diberi perhatian. Misalnya ada yang membuat komentar negatif, terus kamu bales, mereka bales lagi, orang lain ikut masuk dalam chat itu lagi. Akhirnya dari masalah yang kecil akhirnya tuh menjadi besar, jauh lebih besar gitu ya, dan involve dan termasuk orang-orang lain gitu, ada orang lain gitu. Dan kartu ini aku merasa kamu harus lebih selektif. Kamu juga selektif terhadap orang-orang di sekitar kamu gitu ya. Jaga energi kamu juga. Intinya kayak tidak semua gosip itu butuh klarifikasi di sini aku merasa ya. Di sini juga ada justice. Ada justice. Oke. Ada kebenaran yang akan muncul pada waktunya sendiri gitu ya. Misalnya yang aku kepikiran sekarang ya yang kasus yang paling heboh, yang lagi heboh sekarang ya mungkin S dan R ya, dua artis itu gitu ya. Akhirnya kan terkuak banyak hal-hal yang terkuak dari situ. Ya memang mungkin sudah waktunya gitu, dari waktu semesta gitu ya. Memang harus ada sesuatu yang memang harus dibuka gitu. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang terus mengarang cerita melebih-lebihkan ya bukan sesuai faktanya ya, atau menciptakan drama lah dia, cepat atau lambat itu pola itu akan terlihat oleh orang lain gitu, kebohongannya akan terbongkar gitu ya, karena membutuhkan banyak cerita, membutuhkan dan mempertahankan banyak cerita itu kan sulit ya, sulit, dia sendiri juga akan lupa kebohongan dia apa aja. Nah di situ, dan orang-orang tuh menurut aku akan sadar ternyata orang ini yang bermasalah gitu. Aku merasa jadi mungkin aku tahu rasanya di sini kamu sulit gitu ya, sedih juga, marah juga, tapi untuk pesan dari kartu-kartu ini, kalau orang lain salah paham tentang diri kamu, itu sebenarnya tidak otomatis mengubah ya siapa diri kamu sebenarnya. Bukan berarti cerita mereka juga menjadi sebuah fakta gitu. Kalau kamu sudah pernah menjelaskan, merespon, dan ternyata masih sama aja, kamu nggak harus ikut dalam permainan mereka sebetulnya. Kalau kamu keluar dari cerita yang mereka buat, justru mereka nanti yang akan lama-lama lelah sendiri, atau mungkin nanti akan mereka melihat fakta dan cerita itu tidak match, tidak sesuai. Akhirnya mereka yang akan berbalik arah sendiri nantinya, orang-orang itu gitu ya. Jadi fokuslah sama hal-hal yang bisa kamu kendalikan aja saat ini ya. Jaga tindakan kamu, jaga ucapan kamu, jaga integritas kamu. Biarkan karakter kamu yang menunjukkannya nanti ya. Biarkan karakter kamu yang berbicara dan mereka akan tahu. Kalau ada rasa marah dan kecewa, coba disalurkan dengan cara yang lebih sehat ya, olahraga, meditasi, journaling, atau kamu berbicara dengan seseorang yang benar-benar kamu percaya dapat membantu melepaskan beban emosional kamu tanpa menciptakan konflik baru gitu. Kamu ada juga satu pesan yang aku dapat adalah reputasi yang kamu bangun bertahun-tahun itu tidak akan runtuh hanya karena satu cerita yang dibuat oleh seseorang. Aku akan ambil kartu ini. Aku akan ambil kartu dari Angel Oracle deck ini untuk pesannya ke kamu apa aja. Ada pesan baru. A year from now, 1 tahun dari sekarang. Satu lagi kartunya ya. Oke, ada a year from now. Mungkin dalam 1 tahun ke depan, hidup kamu akan banyak berubah gitu ya. Akan banyak orang-orang yang mendukung kamu. Karena aku melihat ada banyak sekali di sini ya orang-orang angels gitu dikelilingi gitu. Jadi akan ada yang support kamu, akan ada yang membantu kamu. Sebenarnya. Nah, akan ada yang membantu kamu, ada yang mensupport kamu, ada yang melindungi kamu juga. Jadi mungkin saat ini memang waktunya memang harus seperti ini gitu. Jadi memang butuh waktu untuk sampai semuanya nanti clear. Communicate clearly. Pesannya juga ada communicate clearly. Ini mau takut Dolphin 2. Mungkin ada yang pasangan kamu ya, atau yang hubungan romantis gitu. Jadi untuk yang sudah berpasangan, mungkin ada yang harus kamu komunikasikan. Mungkin kamu menceritakan apa yang kamu alami dengan dia. Jadi kamu tuh ada supportnya gitu ya. Dan a year from now, menurut aku akan ada perubahan. Jadi mungkin kamu tidak berada di dekat orang ini lagi juga. Aku dapat pesannya tadi seperti itu. Oke. Baik, ini adalah pesan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat videonya.
Kalau kalian suka dengan video ini, bisa dibantu di like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk hal-hal yang positif bisa kalian aminkan dalam hati dan atau komen di kolom komentar. Kita akan ketemu di video berikutnya. Bye-bye.